Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hati yang rindu menyembah. Kasih-Mu besar, tak pernah pudar. Bapa yang setia, takkan berubah. Ini tahun kelimpahan kasih Bapa Yahweh. Anugerah-Mu nyata penuhi kami, mengangkat pujian, menyembah-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hati yang rindu menyembah. Kasih-Mu besar, tak pernah pudar. Bapa yang kekal, takkan berubah. Ini tahun kelimpahan kasih Bapa Yahweh. Anugerah-Mu nyata penuhi kami, mengangkat pujian, menyembah-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, kekal selama-lamanya. Tak berkesudahan kasih-Mu di hidupku, kasih-Mu yang terbaik. Tak berkesudahan kasih-Mu di hidupku, kasih-Mu tak pernah berakhir. Ini tahun kelimpahan kasih Bapa Yahweh. Anugerah-Mu nyata penuhi kami, mengangkat pujian, menyembah-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, kekal selama-lamanya. Besar setia-Mu, kekal selama-lamanya. Besar setia-Mu, kekal selama-lamanya. Di saat tak ada yang peduli dengan apa yang aku alami, hanya Kau Yesus yang selalu setia dan tak pernah meninggalkanku. Di saat semua jalan tertutup, tak seorang pun yang sanggup menolong. Hanya Kau Yesus yang selalu kuharap, membukakan jalan untukku. Jika Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Jika Tuhan yang belaku, ku tak takut, ku tak gentar. Meskipun ku berjalan di
tengah badai, bersama Yesus ku kan jadi pemenang. Di saat tak ada yang peduli dengan apa yang aku alami, oh hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang selalu setia, dan tak pernah meninggalkanku. di saat semua jalan tertutup, tak seorang pun yang sanggup menolong. Hanya Kau Yesus yang selalu ku harap, membukakan jalan untukku. Jika Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Jika Tuhan yang belaku, ku tak takut, ku tak gentar. Meskipun ku berjalan di tengah badai, bersama Yesus ku kan jadi pemenang. Tetapi dalam semuanya itu, kita adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jika Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Jika Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Jika Tuhan yang belaku, ku tak takut, ku tak gentar. Meskipun ku berjalan di tengah badai, bersama Yesus ku kan jadi pemenang. Jika Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Jika Tuhan yang belaku, ku tak takut, ku tak gentar. Meskipun ku berjalan di tengah badai,
puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Wow, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, yang luar biasa. Boleh kita bertepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus saat ini. Bahagia sekali dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu tempat ini. Kita mau bersama merayakan kasih Tuhan tempat ini Bapak Ibu Saudara. Minggu ini kita akan berikan persembahan perpuluhan dan perjamuan kudus. Bisa Bapak Ibu mempersiapkan diri yang terbaik nantinya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan sepanjang hidup kami. Terima kasih sampai hari ini kami sehat. Kami kuat, kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami dimampukan untuk hadir saat ini. Membawa segenap syukur dan terima kasih kami Tuhan. Bertahta setiap pujian kami, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari ini saudara. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, oh Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam hadirat kami bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami merayakan kasih-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang indah. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku. Amin. Lepaskan kita dari belenggu dosa, belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya
Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, Hanya Yesus, hanya Yesus. hanya Yesus. Bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bersorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita bersuka cita sebab kebaikannya kekal untuk selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin. Menyanyikan pujian yang terbaik bagimu Yesus Kristus. Katakan. Pujian syukurku tunaikan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu. Kami ikut kehendak-Mu, Ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Katakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kau masukkan Lompat buat Tuhan. bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kami berikan pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Amin. Pujian syukurku tunaikan bagimu, kasih dan rahmat-Mu Tercurah bagi setiap kami. tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kau masukkan citaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Lebih lagi buat Tuhan. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kami bersuka cita karena kebaikan-Mu Yesus. Amin.
Mari jemaat Tuhan. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Berlari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oleh sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kami sungguh bersuka cita untuk kebaikan-Mu yang kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Katakan sukacitaku, sukacitaku. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari bersama kita berdoa. Tiba saatnya kami diberi untuk memberi persembahan di pagi hari ini Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan dan kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberi, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu ada pertolongan di dalam. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bersama katakan, dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikanku. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Kami bawa hati kami, hidup kami Tuhan. Hidupku ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan
bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Ini doa kami Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Nyatakan pergumulanmu. Lebih dahsyat lagi katakan. Sujud di altarnya. Amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan pengampunan. Pengampunan terjadi. Mujizat. Mujizat terjadi. Kemenangan. Kemenangan terjadi saat datang di akan membawa persembahan persepuluhan pada hari ini. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk, silakan. Sebelum kita membawa persepuluhan, ada tayangan video yang bisa kita simak bersama. A lot of people want tithes to be like a law. You should give 10%. I'm never going to tell you you should give 10%. That's not my job. My job is to say, God so loved the world he gave. God's a giver, let that sink in. And the more you know the giver, he'll start giving. Let it flow. Live the limitless life. Stop counting dimes and dollars. You say, Judah, what are you talking about? Listen to me. Giving generously is a fruit of the Spirit, I think. Dengan Tuhan. Karena memberi, membawa persepuluhan juga ternyata adalah buah dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kembali kami memasuki minggu pertama di bulan yang keempat. Kami mengucap syukur atas kasih, pemeliharaan, penyertaan-Mu yang sempurna sampai hari ini. Tuhan baik dan sungguh sangat baik. Kami kembali diberikan kesempatan membawa persembahan persepuluhan sebagai ungkapan kasih, syukur, dan menyatakan bahwa roh yang tinggal di dalam hidup kami berbuah, di dalam kami memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di tempat ini. Engkau memberkati jemaat-Mu dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menjadikannya berhasil. Dijagai, dilindungi, ditolong, dibela. Berkat Tuhan berlimpah atas setiap kehidupan kami. Dengan ucapan syukur sukacita kami membawa persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dimasukkan di kotak yang ada. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Kalau sudah kembali bangkit berdiri.
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bebaskanku, amin. Dia ubah hidupku, haleluya. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, haleluya. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pengampunan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Saat anak-anak-Mu datang berkumpul di dalam nama Yesus, Engkau hadir. Engkau menjamah, Engkau melawat, Engkau memberikan kekuatan, bahkan penghiburan bagi setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dalam nama Yesus, bilur-Mu sudah menyembuhkan. Nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kembali kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan disampaikan. Kembali mengingatkan kami, memberikan semangat, pengharapan yang baru. Bahkan firman-Mu melepaskan kami dari setiap belenggu. Sekarang kami mau duduk diam dan mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, siap mendengar firman bersama berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Silakan semua duduk kembali. Shalom semuanya. Shalom. Silakan duduk. Senang kembali ada di tengah-tengah saudara. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, baik, haleluya. Ya, kita sudah memasuki minggu yang pertama kembali di bulan yang keempat karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan tema gereja kita di bulan ini adalah Yesus mengampuni orang berdosa.
Dan saya mengambil tema lebih spesifik yaitu pengampunan tanpa syarat. Ini tema yang saya akan bawakan kepada jemaat sepanjang hari ini. Saudara, pengampunan itu adalah inti dari kekristenan. Pengampunan itu adalah inti dari pekabaran Injil di seluruh dunia, yaitu tentang pengampunan. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam Kristus, ya, Elohim telah mengampuni kita dengan cuma-cuma karena kasih. Sekali lagi, karena kasih dan juga karena anugerahnya. Di dalam Kristus ada pengampunan. Dan pertanyaannya adalah, mengapa manusia perlu diampuni? Mengapa manusia perlu pengampunan? Jawabannya adalah karena firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Bapa, saudara. Tidak ada seorang pun yang benar sehingga manusia perlu pengampunan. Dan firman juga berkata, orang yang berdosa, upah dosa adalah apa? Maut. Upah dosa adalah penghukuman yang kekal. Sehingga kalau dilihat dari sini bahwa tidak ada seorang pun yang benar, upah dosa adalah maut, sehingga semua manusia tidak satu pun yang selamat tanpa pengampunan. Ya, saudara, kita baca dulu ayatnya, Roma 3 ayat 10. Ini ayat-ayat firman Tuhan yang kita bisa simak. Seperti telah tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyimpang, mereka semua telah menjadi tidak berguna, tidak ada yang berbuat kebaikan, seorang pun tidak. Ya, disebutkan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berguna, tidak ada seorang pun yang berbuat kebaikan, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak, kata firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, tapi beberapa orang melakukan kebaikan, Pastor. Kebaikan manusia, saya berulang kali mengatakan bahwa standarnya itu tidak memenuhi standar kebenaran surga. Karena kebaikan manusia seringkali ada motivasi tertentu, saudara. Ya, sehingga sekali lagi adalah kebaikan manusia tidak memenuhi standar Tuhan. Jadi, kalau didasarkan kepada ayat ini, semua orang berdosa, tidak ada seorang pun yang benar, upah dosa maut, sehingga semua orang harus binasa. Sebab itu perlu pengampunan. Ya, dan pengampunan itu diberikan adalah karena kasih Bapa yang besar. Tersedia pengampunan bagi setiap orang yang percaya. Ayat yang sangat terkenal sekali yang semua orang Kristen paham tentang ayat ini, Yohanes 3 ayat 16 disebutkan apa? Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mengalami penghukuman. Ayat 17, karena Elohim mengutus putranya ke dunia tidak untuk menghukum dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan. Ini satu-satunya cara yang surga berikan. Ya, dia berkuasa, dia berdaulat kepada seluruh alam semesta ini, saudara. Dan dia memberikan cara untuk sampai ke sana, yaitu percaya kepada Sang Putra. Sekali lagi bahwa dosa harus dihukum, kejahatan harus mendapatkan ganjaran. Namun kasih Bapa memberikan pengampunan bagi setiap orang yang percaya. Ada pengampunan, ada keselamatan tersedia. Saudara, pengampunan yang sejati tidak akan terjadi tanpa karya penebusan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Pengampunan yang sejati tidak akan terjadi
tanpa karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mengapa? Mengapa Yesus? Jawabannya adalah karena Yesus satu-satunya pribadi yang tidak berdosa dan tidak mengenal dosa. Sehingga hanya Dia, hanya Yesus yang layak untuk dikorbankan dan darahnya dicurahkan menghapus segala dosa dan pelanggaran umat manusia. Darahnya tidak bercacat celah dan hanya Yesus satu-satunya. Saudara tentu ingat ketika masa perjanjian lama, aturan hukum Taurat, bagaimana untuk menghapus dosa, yaitu lembu, kambing yang tidak bercacat. Ini adalah gambaran tentang karya keselamatan yang akan datang. Dan Yesus adalah satu pribadi yang tidak berdosa, yang tidak mengenal dosa, yang darahnya tidak bercacat celah, yang layak untuk dikorbankan, yang menutupi segala dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Hanya Yesus. Katakan bersama saya, hanya Yesus. 1, 2, 3, hanya Yesus. Ibrani 9 ayat 22. Menurut hukum Taurat, hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Darah bukan sembarang darah. Tetapi darah yang tidak mengenal dosa dan tidak berbuat dosa, yang tidak bercacat celah. Dan itu adalah darah Yesus. Lagi, Ibrani 10 sekarang ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, sekarang dengan penuh keberanian, kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus yang telah dibukakannya bagi kita melalui jalan yang baru dan yang hidup yang melintasi tabir, yaitu tubuhnya sendiri. Karena darah Yesus yang sudah menebus saudara dan saya, sehingga kita berani, disebutkan berani menghampiri tahta anugerah, masuk ke ruang Maha Kudus. Saya seringkali menyampaikan bahwa ruang Maha Kudus adalah ruang yang spesial, tidak boleh semua orang masuk. Waktu itu, saudara, hanya imam yang dipilih oleh Elohim Bapa yang boleh masuk membawa persembahan di situ. Imam keturunan Harun. Namun disebutkan melalui darah Yesus karena saudara sudah diampuni, sudah disucikan, sudah dikuduskan, sehingga kita disebutkan penuh dengan keberanian menghampiri masuk ke ruang Maha Kudus. Engkau dan saya sudah dilayakkan, sudah dikuduskannya. Wow, ini keren sekali. Siapa saya? Siapa saudara? Sehingga saudara ini bisa masuk dalam ruang Maha Kudus, saudara. Efesus 1 ayat 7, ini ayat-ayat yang luar biasa menurut saya. Di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Saudara, saya selalu menggarisbawahi kata apa di sini? Segala. Baca kalimat ini. Silakan dibuka. 1, 2, 3. Di dalam Kristus kita telah menerima pengampunan penuh. Apa artinya segala dosa kita sudah ditebus, sudah diampuni? Artinya adalah pengampunan Tuhan itu penuh. Saudara, melimpah atas saya dan saudara. Di dalam Kristus kita telah menerima pengampunan penuh. Amin. Saya sudah diampuni penuh oleh Tuhan. Saudara sudah diampuni penuh oleh Tuhan. Ditebus, disucikan, dikuduskan. Artinya penuh apa sih saudara? Melimpah sampai meluber. Ya, ayo tangkap ini. Aku sudah diampuni penuh oleh Tuhan. Mengapa saya tekankan demikian? Karena seringkali kita orang Kristen masih seringkali
dituduh oleh si jahat. Kamu ini kotor, kamu najis, kamu berdosa, kamu tidak layak. Sehingga kehidupan kita semakin terpuruk dan kita terus-menerus terintimidasi oleh si jahat. Saudara. Sebab itu pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Beberapa kebenaran yang Alkitab katakan tentang pengampunan tanpa syarat yang telah Tuhan berikan bagi kita anak-anaknya. Yang pertama, yaitu pengampunan itu adalah pemberian. Pengampunan bukanlah upah, tetapi anugerah atau pemberian. Banyak orang beranggapan bahwa pengampunan itu adalah upah. Ternyata tidak. Seperti halnya keselamatan itu bukanlah usaha. Keselamatan bukanlah karena perbuatan, melainkan itu adalah anugerah atau pemberian. Demikian juga pengampunan. Pengampunan itu adalah anugerah. Kalau upah itu diberikan karena usaha, karena tindakan atas sesuatu yang telah kita kerjakan. Ya, Saudara. Tetapi anugerah, pemberian itu diberikan karena kasih, karena kebaikan sang pemberi. Tidak melihat baik buruknya orang yang diberi. Saudara, pengampunan itu bukanlah upah, tetapi pemberian. Banyak orang berpikir bahwa kamu harus berbuat baik dulu, baru nanti kamu dapat diampuni. Apakah begitu? Tidak. Kamu harus melakukan ini dan itu dulu, ritual ini dan ritual itu, supaya kamu diampuni, begitu? Tidak. Kamu harus menyiksa diri dulu, misalnya, menyiksa diri supaya Tuhan berbelas kasihan kepadamu, begitu? Tidak. Kamu harus berpuasa dulu supaya diampuni. Kamu harus memberikan sedekah dulu supaya diampuni. Firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Ya. Kamu harus melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian Tuhan supaya kamu diampuni. Sekali lagi, tidak demikian. Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengampuni kita apa? Saat kita masih berdosa. Apakah masih ada orang yang beranggapan bahwa kamu harus menyiksa diri dulu, berpuasa dulu supaya diampuni? Sudah, berpuasa itu baik, ya, tetapi itu bukan syarat pengampunan. Memberi sedekah itu sangat baik, berbagi itu baik, tetapi itu bukan syarat pengampunan. Pengampunan adalah anugerah, pengampunan adalah pemberian. Artinya adalah pengampunan itu tanpa syarat. Kita baca ayatnya, Roma 5 ayat 8. Namun Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita sudah berbuat baik. Ternyata tidak. Yesus mati bagi kita, mengampuni kita saat kita masih berdosa. Wow, sudah. Kok bisa-bisanya saya yang kotor, yang tidak layak, yang berdosa, yang amburadul, mendapatkan kasih yang begitu rupa. Sekali lagi itu adalah karena kasih yang luar biasa. Ayat 6 sekarang. Sebab ketika kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita orang-orang fasik pada saat yang telah ditentukan. Di surat lain, Paulus juga berkata di Efesus 2 ayat 8, disebutkan karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan karena usaha tetapi pemberian. Anugerah, pemberian. 9, itu bukan karena perbuatan, sehingga tidak seorang pun yang dapat memegahkan diri. Coba, seandainya pengampunan itu diukur dari berapa kuatnya kamu berpuasa.
kalau berpuasamu 24 jam, pengampunan Tuhan lebih banyak. Tidak seperti itu, saudara. Yang benar adalah pengampunan itu diukur dari kasih Tuhan yang begitu besar. Tanpa harus menuntut perbuatan baik manusia. Tuhan mengampuni kita saat kita masih berdosa. Ada satu ilustrasi begini. Seorang ibu di rumah punya vas bunga kesayangan. Vas bunga. Tiba-tiba si anaknya yang masih kecil, nggak sengaja atau sengaja nggak tahu, saudara, tiba-tiba menyenggol vas bunga itu, kesayangan mamanya, dan jatuh, dan pecah, dan berkeping-keping. Ayo, hati seorang mama yang punya vas bunga kesayangan jatuh berkeping-keping. Jangan-jangan hatinya juga ikut hancur berkeping-keping, saudara. Namun apa yang terjadi, saudara? Si anak ini ketakutan. Dia langsung datang ke mamahnya. Maafkan aku ya. Sorry. Apa yang terjadi, saudara? Lalu kemudian mamahnya memberikan maaf kepada anak itu. Tidak menunggu anak itu mengganti vas bunga. Tidak menunggu anak itu berperilaku baik dulu. Mamanya berkata, aku mengampunimu nak, dan memeluknya. Enggak apa-apa nak, mama memaafkanmu. Lain kali hati-hati ya, mama sayang kamu, dipeluk. Mengapa mamanya bisa melakukan seperti itu? Karena kasih. Mamanya tidak berkata, ganti dulu vas bunga mama. Enggak. Aku mengampunimu, memaafkanmu. Kalau kamu berbuat baik dulu. Tidak. Dan ini Tuhan. Dia mengampuni saya dan saudara tanpa syarat. Yaitu karena kasih-Nya. Ya, saudara. Jadi buang konsep pikir yang salah yang selama ini kita pahami. Banyak orang menarik perhatian Tuhan supaya diampuni, supaya diberkati. Banyak orang menyiksa diri dengan berbagai macam cara supaya menarik perhatian Tuhan, diampuni dan diberkati. Tidak, saudara. Tuhan mengampuni kita bukan karena kita layak. Bukan juga karena kita melakukan ini dan itu. Sama sekali tidak. Sekali lagi adalah karena kasih. Saudara ingat kisah tentang anak terhilang bukan? Anak itu sudah melakukan hal yang buruk kepada orang tuanya. Kemudian dia kembali datang, disambut oleh ayahnya. Tidak menunggu anak itu baik, tidak menunggu anak itu mandi, bersih. Tidak menunggu anak itu macam-macam, sudah langsung dipeluk, dicium. Ini gambaran Bapa di surga. Makanya saya berulang kali berkata kepada jemaat, perumpamaan atau kisah tentang anak terhilang itu adalah gambaran yang lengkap tentang kasih Bapa kepada saya, kepada saudara. Kita nggak layak untuk diampuni, dikasihi, apalagi didekap oleh Tuhan dengan pelukan hangatnya. Gak layak. Tapi Tuhan lakukan itu bagi saya dan saudara. Saya ingat juga kisah tentang Petrus. Petrus berkata begini, pergilah engkau Tuhan, aku ini orang berdosa. Apakah ada ayatnya? Ya ada. Lukas 5 ayat yang ke-8, ini lihat. Melihat hal itu, Simon Petrus bersujud di dekat lutut Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku adalah orang berdosa. Dia merasa diri tidak layak. Dengan kata lain dia akan berkata, aku ini orang berdosa Tuhan. Mengapa engkau kok mau melakukan mujizat bagiku? Sekali lagi adalah kita dipanggil dan dipilih, diampuni bukan karena kita layak menerima pengampunan.
tetapi semua adalah karena kasih. Pengampunan adalah anugerah yang diberikan, bukan upah atas perbuatan. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Pengampunan adalah bukan upah atas perbuatan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Pengampunan adalah anugerah yang diberikan, bukan upah atas perbuatan. Tuhan Yesus keren. Itu yang pertama, yang saudara harus pahami adalah pengampunan Tuhan itu tanpa syarat bagi saya dan saudara. Saudara bersyukur enggak tentang hal ini? Atau saudara mungkin pengen begini, Tuhan ampunilah aku dengan syarat. Gitu saudara? Kalau pengampunan Tuhan bersyarat, enggak ada yang layak mendapatkan pengampunan. Saya kasih tahu saudara. Jadi kita enggak perlu nantang-nantang Tuhan, ya saudara. Tuhan, pengampunanmu kok begitu mudah bagiku? Karena memang tidak ada yang bisa memenuhi syarat, saudara. Sehingga semua itu diberikan cuma-cuma bagi setiap saudara dan saya yang percaya. Oke, sekarang yang kedua. Kebenaran yang kedua adalah pengampunan itu bersifat permanen. Pengampunan Tuhan itu bersifat permanen. Saudara, ketahuilah bahwa Yesus tidak memberi pengampunan, ini kalimatnya, Yesus tidak memberi pengampunan sementara. Ya. Yesus tidak memberikan pengampunan yang kemudian membatalkannya kalau kita terjatuh. Enggak. Terus pengampunan Tuhan bukanlah apa itu? Uji coba. Kalau kita baik, pengampunannya dilanjutkan. Kalau ternyata kita tidak baik, pengampunannya ditarik kembali, dibatalkan. Enggak seperti itu. Berikutnya, Yesus memberi kepada kita adalah pengampunan sekali. Dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Pengampunannya kekal. Sekali diampuni, selamanya engkau diampuni. Ada kalimat yang bagus begini, saudara. Waktu Bapa memilih saya, memilih saudara, sebelum saudara dilahirkan, itu dia sudah memilih saudara dan saya. Ya, dan dia tidak pernah ragu-ragu ataupun bimbang ataupun galau. Sebaliknya, dia memegang teguh tentang pilihannya kepada saudara, kepada saya. Apapun keadaan kita. Sekali lagi adalah bukan karena kita layak ataupun tidak layak, tetapi karena kedaulatan Tuhan. Karena kasih yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Ya, jadi 3 hal tadi sangat memberkati sekali bahwa pengampunan Tuhan bukanlah pengampunan yang sementara, memberikan pengampunan lalu membatalkannya. Pengampunan Tuhan bukanlah uji coba yang kemudian dilanjutkan kalau kita baik, kalau nggak baik pengampunannya ditarik kembali. Bukanlah seperti itu. Sebaliknya pengampunan Tuhan itu kekal. Ibrani 8 ayat yang ke-12. Sebab aku akan berbelas kasihan atas ketidakbenaran mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kejahatan mereka. Ini Tuhan. Mengampuni dan tidak lagi mengingat-ingat. Ketika orang itu enggak baik, bagaimana Pastor? Apakah pengampunan tetap dilanjutkan? Ingat Petrus. Petrus dipilih Tuhan. Tapi kemudian dia terjatuh.
menyangkal Yesus 3 kali. Apakah kemudian dibatalkan? Ternyata tidak, saudara. Sekali dia memanggil dan memilih saudara, dia terus berketetapan untuk itu. Sudah tahu kisah Yunus bukan? Suatu saat Yunus diutus oleh Tuhan pergi ke kota namanya Niniwe. Tetapi dia kemudian menolak pergi ke Niniwe karena satu dan lain hal. Dia pergi ke kota lain, dia mengingkari panggilannya. Pertanyaannya adalah, ketika Tuhan sudah memilih Yunus, apakah Tuhan kemudian, ya sudah kalau kamu pergi ke Tarsis, nggak mau ke Niniwe, aku pilih yang lain saja. Tidak loh saudara. Dia tetap mengejar Yunus. Bahkan sampai di perut ikan sekalipun, Tuhan masih menolongnya. Itulah keteguhan hati Tuhan memanggil saudara dan saya. Dia nggak bimbang, dia nggak galau, dia nggak ragu-ragu. Dia berketetapan hati untuk memilih saudara, mengampuni saudara. Sekali dan seterusnya engkau akan dikawal oleh Tuhan. Ibrani sekarang, 10 ayat 10. Oleh kehendaknya kita telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Lihat, sekali untuk selama-lamanya. Setiap imam melakukan pelayanan hari demi hari dan berulang-ulang untuk mempersembahkan kurban yang sama yang tidak pernah dapat menghapus dosa. Tetapi dia, Yesus, telah mempersembahkan satu kurban karena dosa. Dan dia duduk di sebelah kanan Elohim untuk selama-lamanya. Ini, saudara. Banyak orang yang juga beranggapan bahwa perjamuan kudus adalah pengampunan dosa. Tidak. Perjamuan kudus adalah kita mengingat bahwa dosa kita sudah diampuni. Ya. Jangan salah, jangan keliru bahwa ketika kita berdosa sepanjang bulan, lalu kemudian kita ikut perjamuan kudus, diampuni lagi. Diampuni lagi. Tidak seperti itu, saudara. Perjamuan kudus adalah mengingatkan kita bahwa dosamu sudah diampuni, bahwa engkau sudah disucikan, dikuduskan. Sebab itu hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Lalu bagaimana ketika seseorang jatuh dan terpeleset, mengingkari imannya? Kalimat bagus berkata begini, anugerah dan pengampunan. Anugerah dan pengampunan Kristus itu lebih besar dari segala dosa dan kesalahan yang manusia buat. Banyak orang yang tidak menerima tentang pernyataan ini, saudara. Seperti halnya waktu itu bangsa Israel mendapatkan anugerah, mereka berkata, jangan ukur kami dengan kemurahan-Mu Tuhan, tapi ukurlah kami dengan perbuatan kami. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Diturunkanlah Taurat. Dan ternyata tidak satu pun yang sanggup untuk memenuhinya. Demikian hari ini diberitakan kabar baik kepada setiap kita, saudara dan saya. Pengampunan Tuhan itu tanpa syarat. Ya, pengampunan Tuhan itu sempurna bagi saya dan saudara. Anugerah dan pengampunan Kristus lebih besar dari segala dosa dan kesalahan yang manusia buat. Kalau saudara disuruh menulis di papan tulis daftar dosa dan kesalahan
yang pernah saudara lakukan begitu banyak. Lalu Yesus datang pakai penghapus. Papan tulis itu dihapus oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku telah menghapus semua kesalahanmu. Aku sudah menghapus segala daftar dosamu. Saudara, dan ini kebenaran. Dan saudara harus ingat bahwa Yesus telah menghapus semua dosa dan kesalahanmu. Dia sudah menghapus itu. Dan jika Tuhan sudah menghapusnya, mengapa seringkali kita masih menulisnya lagi? Bahkan tidak hanya menulis di papan tulis, menulis di hati kita. Aku orang berdosa, aku pembawa sial, aku terkutuk. Lah, Tuhan sudah menghapus loh saudara. Kok kita masih memfitnah, menuduh diri kita sendiri. Aku tidak berharga. Dan lain sebagainya saudara. Buang itu. Karena Yesus sudah menghapus. Dan dia tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Sudah dihapuskannya. Banyak ayat tentang hal ini, saudara. Sebab itu jangan kita mau dituduh lagi oleh si jahat. Jangan lagi mau diintimidasi oleh iblis dengan rasa bersalah. Karena kita adalah orang yang merdeka. Orang yang sudah dibebaskan dari segala belenggu dosa. Yesaya 43 ayat yang ke-25. Saya ingin menunjukkan ayat-ayat bagaimana yaitu pengampunan Tuhan itu adalah permanen. Sekali dan itu berlaku untuk selamanya. Yesaya 43 ayat 25, akulah dia yang menghapus pelanggaranmu demi siapa? Demi diriku sendiri. Dan tidak akan mengingat dosa-dosamu. Ibrani 10 ayat 17. Aku sekali-kali tidak akan mengingat lagi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Kalau sudah dihapuskan dan Tuhan tidak mengingat, ya jangan diulangi terus-menerus, saudara. Kan gitu, saudara. Ini ayat-ayat yang luar biasa. Lagi, di dalam kitab Mika 7 ayat yang ke-19. Dia akan kembali menyayangi kita, dia akan menghapus kesalahan-kesalahan kita dan akan melemparkan segala dosa kita kemana? Ke dalam tubir laut. Makanya ada lagu berkata, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Tahu lagu itu? Pengampunan Tuhan permanen. Yang ketiga, sekarang yang terakhir. Pengampunan Tuhan. Apa tadi? Tanpa syarat. Adalah pemberian, pengampunan adalah pemberian, bukan perbuatan. Pengampunan Tuhan bersifat permanen. Sekarang yang ketiga adalah pengampunan itu membebaskan. Tadi di awal saya sampaikan kepada jemaat bahwa di dalam Kristus, saudara sudah diampuni, saya sudah diampuni. Ditebus dan dikuduskan. Elohim mengampuni kita bukan karena kita pantas,
Bukan karena kita layak untuk mendapatkannya, tetapi karena kasih yang begitu besar, karena anugerahnya yang begitu luar biasa, dan pengampunan itu penuh. Sehingga iblis tidak lagi bisa menuduh saudara. Jangan lagi mau diintimidasi, dituduh, difitnah oleh iblis, dan lain sebagainya, saudara. Di dalam Kristus kita telah dikuduskan, dimerdekakan. Dan pengampunan itu membebaskan saya dan saudara. Pengampunannya penuh. Dan salah satu tanda bahwa kita telah diampuni penuh, tandanya apa? Tandanya apa? Ketika engkau menyadari bahwa pengampunanmu penuh, tandanya adalah engkau dapat mengampuni orang lain. Saudara, engkau bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Ini tandanya. Ya. Pengampunan Tuhan itu membebaskan saya dan saudara. Dan juga ketika engkau mengampuni orang lain dibebaskan. Dan ternyata kita sendiri pun mengalami pembebasan yang sempurna. Ada kalimat begini berkata, ungkapan begini, ketika engkau mengampuni, engkau sedang membebaskan dirimu sendiri dari belenggu kepahitan. Ada di sini yang masih pahit hati, yang tidak bisa mengampuni. Ketika engkau mengampuni, engkau sedang membebaskan dirimu sendiri dari belenggu kepahitan. Saudara, ada lagi kalimat, ketika engkau mengampuni, engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Jadi saat kita mengampuni, kita bukan hanya membebaskan orang lain, tetapi engkau juga membebaskan dirimu sendiri. Ayat terkenal di dalam Alkitab tentang pengampunan, Matius 6 ayat yang ke-14. Sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampunimu. Namun jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya adalah ketika engkau diampuni oleh Bapa dengan penuh, engkau pasti juga akan mengampuni mereka. Tapi jika engkau tidak menyadari bahwa pengampunan Bapa itu penuh melimpah kepada saudara, engkau pasti tidak akan bisa mengampuni orang lain. Contohnya begini, saudara, saya seringkali memberikan contoh. Saudara memberikan uang saku kepada anak saudara yang pergi sekolah. Satu hari 10.000 misalnya. Cukup enggak uang saku anak sekolah? 10.000. Wah, cukup, Pastor. Makan di kantin atau beli apa begitu. Nah, karena dia punya, sehingga dia bisa mengajak temannya waktu istirahat, yuk aku traktir kamu untuk beli jajanan. Dia bisa mentraktir karena dia punya, diberikan 10.000 oleh ayahnya, mamanya. Tapi kalau dia nggak punya, bagaimana dia bisa traktir? Demikian juga saudara dan saya, kita ini diberikan pengampunan penuh dan kita akan memberikan itu kepada orang lain. Kalau engkau nggak punya pengampunan dari Bapa, mana mungkin kita bisa memberikan pengampunan? Paham ya saudara? Hari ini kalau ada yang masih terbelenggu dengan sakit hati, pahit hati, panas hati, tidak bisa mengampuni. Firman ini bagi kita semua. Lepaskanlah pengampunan, karena engkau sudah diampuni penuh. Pengampunan bukanlah apa? Pengampunan bukanlah kelemahan. Pengampunan bukan kelemahan, tetapi adalah kekuatan. Seorang yang lemah ini, dia akan menyimpan sakit hati dan kepahitan dalam hidupnya. Orang yang lemah, dia akan menyimpan sakit hati dan kepahitan dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang tangguh, yang kuat,
Dia akan melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepadanya. Orang yang tangguh, orang yang kuat. Dan saya melihat di sini dalam nama Yesus adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat. Apapun kesalahan mereka, lepaskanlah pengampunan. Petrus bertanya kepada Yesus, "Ya Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berdosa terhadap aku?" Jawabnya berapa? Sampai 7 kali, kata Petrus. Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apakah saudara mengalihkan 70 kali 7? Ketemunya 490 kali. Tuhan tidak berkata tentang hal itu. Yesus ini mengajarkan bahwa pengampunan itu tidak terbatas. Pengampunan itu seperti Yesus. Bukan 490 kali tetapi tidak terbatas. Karena angka 7 adalah gambaran angka yang sempurna. Seperti Yesus sempurna. Sebab itu mari kita belajar untuk siap selalu mengampuni. Tidak peduli berapa kali orang berbuat salah kepada kita. Janganlah berhitung di dalam mengampuni. Sudah 3 kali loh ya. Sudah berapa kali kamu salah sama aku? Kalau saudara digitukan oleh Tuhan, kayak apa kira-kira? Kita berbuat salah kepada Tuhan itu berapa kali saudara? Enggak terhitung. Sebab itu jangan menghitung berapa kali untuk orang berbuat salah kepada saudara, tapi berikanlah kasih dan pengampunan. Jangan simpan kepahitan, kepahitan itu sampah. Kebencian itu sampah, iri hati, dendam, amarah itu sampah yang harus dibuang dari dalam diri. Ingat itu baik-baik saudara. Lebih milih mana? Menyimpan kepahitan atau mengampuni? Menyimpan sampah atau dibuang sampahnya? Sampah di rumah saudara, berapa hari enggak dibuang? Sehari sekali, Pastor, kalau enggak bau. Apalagi kalau habis goreng udang, sampahnya bau. Dibuang sehari sekali. Bahkan selesai langsung dibuang, supaya enggak aromanya menyebar di dalam rumah. Nah ini sampah kepahitan, sampah iri hati, sampah kebencian, sampah amarah disimpan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bagaimana baunya? Saudara, hari ini firman bagi saya, bagi saudara. Buanglah sampah dari hati saudara. Lepaskanlah pengampunan kepada mereka. Ada kalimat bagus begini. Ketika engkau mengampuni, ini. Engkau sedang membebaskan orang yang sedang tertawan. Ya. Dan orang yang tertawan itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita mengampuni, misalnya sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kita menyimpan kepahitan, lalu kita mendatangi orang itu, aku memberikan pengampunan kepadamu, mungkin dengan berderai air mata, aku mengampunimu. Ingat ini, ketika engkau mengampuni, engkau sedang membebaskan orang yang sedang tertawan dari kepahitan, dan orang itu adalah diri kita sendiri. Pilih mana? Menyimpan kepahitan atau melepaskan pengampunan? Sekali lagi adalah pengampunan sejati tidak didasarkan pada layaknya seseorang menerima pengampunan. Layak atau tidak orang itu mendapatkan pengampunan,
tapi lepaskan saja karena kasih. Ya, saudara. Dan tidak perlu menunggu seseorang berubah untuk mereka diampuni. Berubah dulu, nanti ku ampuni kamu. Minta maaf dulu, baru ku ampuni kamu. Bulan lalu saya menyampaikan tentang Yusuf. Yusuf bagaimana dia diperlakukan sangat buruk oleh saudara-saudaranya dan orang-orang di sekitarnya. Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata Yusuf tidak mau menyimpan sampah di dalam hatinya. Dia lebih memilih yaitu membuang sampah. Dia memberikan pengampunan, memberikan kasih kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Karena itu saudara, sebab kita sudah diampuni penuh, sehingga aku pun mampu memberikan pengampunan kepada semua orang yang bersalah kepadaku. Karena saya sudah diampuni Tuhan penuh, sehingga saya pun akan mengampuni orang yang bersalah kepada saudara dan saya. Sadari sekali lagi bahwa pengampunan Tuhan itu membebaskan saudara. Demikian juga membebaskan orang yang bersalah kepada saudara dan diri saudara sendiri dari belenggu kepahitan. 3 poin Tuhan sudah sampaikan. Yang pertama tadi, pengampunan adalah pemberian. Yang kedua, pengampunan adalah bersifat permanen, bukan uji coba atau sementara. Dan yang terakhir adalah pengampunan itu membebaskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Bangkitlah berdiri bersama, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan seperti yang tadi saya katakan kepada saudara bahwa perjamuan kudus adalah mengingatkan kita bahwa kita sudah diampuni penuh. Sehingga engkau disucikan, dikuduskan, hidup di dalam kebenaran, dan juga memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada saudara. Silakan diangkat satu pujian. Yesus seperti hidupku, bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus tabaati hidupku, bila kau tak berikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Pujikan lagi dari atas bersama. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua
hidupku menggantikan diriku, bukan karena perbuatanmu, anugerah yang selamatkanku. Yesus sama arti hidupku. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Siapapun engkau hari ini, saudara, di dalam Kristus engkau sudah diampuni penuh. Engkau sudah dilayakkan. Engkau sudah dikuduskan, engkau dibebaskan. Jangan lagi mau diintimidasi iblis. Karena engkau sudah dikuduskan, karena engkau sudah dibenarkan, hiduplah dalam kebenaran. Nyatakan diri bahwa engkau sudah mendapatkan pengampunan penuh dengan mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Nyatakan diri bahwa engkau orang-orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan dengan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Tuhan. Angkatlah roti dengan tangan kananmu, jemaat. Terima kasih buat pengampunanmu yang sempurna. Pengampunan yang tanpa syarat, yang permanen, yang selama-lamanya, yang membebaskan kami dari belenggu, membebaskan kami dari segala intimidasi iblis. Jemaat, di tangan kanan kita ini adalah roti yang kita imani percaya. Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan. Tubuh yang sudah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit dan penyakitmu. Sebab itu kalau ada hari ini yang sakit, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Jiwa yang sakit disembuhkan Tuhan. Rumah tangga yang sakit disembuhkan Tuhan. Ekonomi yang sakit disembuhkan Tuhan. Setiap yang percaya, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Makanlah dalam nama Yesus. Cawan anggur yang kami angkat dengan tangan kanan ini adalah gambaran tentang darah Yesus yang tidak bercacat celah. Yang suci, yang kudus, yang tidak berdosa dan tidak mengenal dosa. Yang layak dikorbankan untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran umat manusia. Dan kami adalah orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan pengampunan penuh dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat, di tangan kanan kita ini adalah cawan anggur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menghapus dosa, mengampuni kesalahan, menghapus segala pelanggaran, dan Dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Kita diampuni, disucikan, dikuduskan, mendapatkan jaminan keselamatan kekal selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus, minumlah dalam nama Yesus.
Mari menyembah, mengucap syukur. Haleluya. Jangan simpan kepahitan dalam hati. Ada di antara saudara yang masih menyimpan. Buanglah itu, saudara. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bukan tempat kepahitan, bukan tempat sampah, tapi tempat Roh Kudus berdiam. Seperti Tuhan mengampuni saudara, ampunilah orang yang bersalah pada saudara. Seperti Tuhan membebaskanmu, lepaskanlah juga kepada orang lain. Jangan berhitung tentang pengampunan. Dia mengampuni kita. Yesus mengampunimu sempurna. Karalamagaya syaralamaya syarana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu bagiku. Terima kasih. Karalamagaya syaranaramu.
Kau tak berikan nyawa yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan Yesus. Bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sudah ada beberapa tambahan pengumuman yang perlu jemaat perhatikan, yaitu yang pertama adalah, bentar saudara, YS Charity akan beraktivitas kembali, yaitu memberikan makan siang gratis setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, mulai tanggal 7 nanti, yaitu besok jam 12. Di ruang hidup di sana ada bangunan kayu, ada rumah kayu di sana. Silakan saudara bisa menginfokan orang-orang yang memerlukan makan siang gratis bisa datang di gereja setiap hari kecuali hari Minggu, Senin sampai Sabtu jam 12 siang. Kemudian hadirilah ibadah doa pengurapan hari Rabu. Hari Rabu, doa pengurapan jam 6:30 malam di tempat ini. Hadirilah ibadah ini karena sangat memberkati sekali. Jemaat perlu pengurapan secara khusus bagi kita yang memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan Yesus menyertai. Dan di ibadah ini kami para pastor akan tumpang tangan, mengurapi dengan minyak urapan yang sudah didoakan, dan itu sebagai tanda penyertaan Tuhan atas setiap kita. Pastikan hadir hari Rabu besok jam 6:30 di tempat ini. Kemudian yang berikutnya yaitu ibadah malam Paskah. Bulan ini akan ada Paskah dan juga kebangkitan. Ibadah malam Paskah tanggal 17 hari Kamis diadakan 2 kali jam 4:30 dan juga jam 7.
saudara bisa menghadirinya, dan ibadah Paskahnya adalah hari Jumat 3 kali ibadah. Nanti info lebih lanjut saudara bisa melihat di sosial media Gereja YS, baik di Instagram ataupun di Facebook atau di yang lain-lain ya saudara. Kemudian ibadah minggu besok akan dilayani oleh Pastor Natalia Michela dari Surabaya. Tidak ada yang lain, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, sejahtera, sukacita surga atas hidupmu. Sebab engkau sudah mendapatkan kabar baik bahwa kita ini sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Kita sudah diampuni penuh dan pengampunannya tanpa syarat bagi kita semua. Pengampunan yang permanen, pengampunan yang membebaskan kita. Sebab itu pulanglah dengan damai sejahtera. Lepaskan juga pengampunan Kristus bagi banyak orang, sehingga mereka melihatmu, mereka melihat Yesus dalam hidupmu. Diberkati engkau dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pernikahan. Diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi masa depan. Diberkati di dalam segala apapun yang kau kerjakan. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Pulang dari tempat ini di dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Berkat surga turun atasmu, yaitu berkat dari Bapa Yahweh, Bapa yang kekal, Yesus Kristus, putranya yang tunggal, dan Roh Kudus yang selalu menyertai saudara, memberikan penghiburan kepada saudara sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, sampai seterusnya, selama-lamanya. Engkau diberkati Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, dibebaskan Tuhan bersama kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Jangan lewatkan program Yesus Hadir Sekarang bersama Pastor Yusak Hadi Siswantoro di channel YouTube Yusak Hadi Siswantoro. Konten seri Yesus Hadir Sekarang tayang setiap hari. Saudara dapat terus bertumbuh melalui firman Tuhan yang disampaikan dan mendapatkan kekuatan serta pengharapan baru setiap hari. Jangan lupa like dan share berkat yang saudara dapatkan melalui tayangan ini. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Yesus hidup, Yesus hadir sekarang. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Kini saatnya untuk memberikan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Silahkan menulis keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yesua Hamasia, bless you.